Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniati, asal instansi SDN 1 Air Kuning, yang merupakan peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 MIT 2 di Uin Mataram. Pada hari ini, Kamis 1 Januari 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan MIT 2 dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Kritik dan saran sangat membangun untuk tujuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jika kita mengenal Allah, bagaimana kita disayang oleh Allah? Untuk mengenal Allah, kita harus mengetahui nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Hari ini kita akan belajar, yaitu materi KI kelas 4 bab 2 tentang teladan mulia Asmaul Husna. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Terlihat satu keluarga sedang berdoa dengan Asmaul Husna. Sudahkah kalian menghafal Asmaul Husna? Apakah kalian sudah mengetahui arti dari masing-masing Asmaul Husna? Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Cara mengenal Allah dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Kita juga diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pada bab yang pertama, kita akan mempelajari 5 dari Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99. Akan tetapi kita akan mempelajari 5 di antaranya, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Allah adalah penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dikalangi, dan tanpa butuh pendukung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, menolong orang yang dizalimi, membalas orang yang zalim, mengayakan orang miskin, mencukupkan orang yang lemah, menyembuhkan orang yang sakit, memuliakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, mengabulkan doa, serta mengangkat
dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, kemaslahatan dan rahmat. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhi diri dari berbuat dosa. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan kepada hamba-hambanya. As-Salam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. As-Salam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi keamanan. Allah adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya, sehingga mereka dapat hidup tentram. Untuk menguji pemahaman anak-anak yang soleh dan soleha, cobalah kita pasangkan Asmaul Husna dan artinya dengan menarik garis penghubung. Demikian materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada subbab berikutnya. Wassalam. Baik anak-anak sekalian, itu sekilas video pembelajaran tentang teladan dunia Asmaul Husna ya. Itu sekilas tentang pembelajaran kita tentang teladan dunia Asmaul Husna. Jadi sekarang Ibu mau
Tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya dari kelompok Al Aziz. Silakan satu orang perwakilan.
Dia adalah zat segala air membuat kekurangan karena kesempurnaannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Itu adalah sekilas tentang apa? Al-Mu'min. Jadi anak-anak sekalian ibu banggakan mungkin itu ya sekilas tentang materi kita ini ya, tentang Asmaul Husna, teladan mulia Asmaul Husna. Baik. Jadi anak-anaknya, kita pentingnya mempelajari Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari ya, dan menerapkannya dalam kehidupan ya. Karena Asmaul Husna itu penting. Bisa baca juga sholat. Kenapa dia penting? Kenapa penting Jasmine? Supaya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan dapat mengabulkan segala doa yang kita panjatkan. Itu ya. Baik, sekarang ibu bertanya, kenapa sih penting Asmaul Husna dalam kehidupan? Jasmine? Oh baik, supaya bisa mendekatkan diri